Shalom para gembala dimanapun Anda berada. Kita sudah memasuki tahun 2023 dan pandemi telah menyisakan banyak sekali masalah-masalah kehidupan yang menimpa akan anggota jemaat. Saya tidak tahu bagaimana keadaan jemaat di gereja Anda, tetapi dari data-data yang saya punya, ini saya mau bacakan. Kepala BKKBN, Bapak Hasto Wardoyo, menyatakan angka perceraian mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Saya bacakan dulu data-datanya. Di tahun 2015, ada sekitar 30-50 ribu perkara perceraian. Ya. Nah, menuju 2017 sampai 2018 meningkat sangat signifikan, yaitu 400 ribu perkara. Tahu-tahu di tahun 2021 sudah sampai 580 ribu perkara perceraian. Nah, apa sih masalah rumah tangga yang sampai menyebabkan perceraian tersebut? Itu adalah perselisihan, ketidakcocokan, lalu ada KDRT, sampai masalah keuangan. Yang saya amati dari klien-klien yang datang untuk kami layani di Family Insight Counseling Center, nah, pemukulan ternyata juga terjadi di tengah jemaat Tuhan. Memang pandemi kemarin menyisakan ada banyak sekali persoalan yang tidak bisa diselesaikan, yang akhirnya menggurita kemana-mana. Sekarang sudah masa endemi, artinya orang secara bebas bisa datang ke gereja, beribadah sudah pasti. Tetapi adakah gereja mau mencoba untuk menyelesaikan masalah yang setiap rumah tangga memiliki masalah yang unik? Saya percaya jikalau gereja boleh menjadi pusat daripada pelayanan keluarga, maka jemaat boleh datang berbondong-bondong ke gereja. Oleh karena itu di gereja penting adanya juga kelas pernikahan, di mana setiap tahapan pernikahan itu ada tantangannya masing-masing. Dengan demikian juga perlu jemaat itu diajar, dilatih, untuk bisa membangun strategi memenangkan persoalannya di tahapan pernikahannya yang berbeda-beda. Dan ini pasti sangat menguntungkan bagi jemaat tersebut, juga bagi gereja. Karena hanya orang-orang yang sehatlah yang kemudian bisa menyerap firman Tuhan yang dikhotbahkan sampai dia boleh bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Nah, tetapi di sisi yang lain, saya mengerti bahwa gembala juga ada kesibukan, adanya tuntutan untuk melayani di hari Minggu. Tuntutan untuk mempersiapkan khotbah berjam-jam untuk menghasilkan khotbah yang terbaik. Di tengah minggu juga ada kegiatan ibadah seperti kebaktian doa malam, ataupun ada kegiatan pembesukan, ada juga rapat-rapat untuk mengantisipasi akan tahun yang sedang berjalan. Berbagai hal itu sudah cukup menghisap energi dari gembala. Nah, sehingga Family Insight saat ini di masa endemi, saya Pendeta Cangkuifa, saya siap mendampingi Anda, gembala yang dikasihi Tuhan, untuk menggembalakan jemaat secara komprehensif. Artinya, merancang seminar, workshop, pemuritan itu adalah pemuritan pasutri, membuat kurikulum yang betul-betul sesuai konteks yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan. Nah, saya percaya jikalau di gereja Anda ada sebuah pelayanan pasutri ataupun pelayanan keluarga yang komprehensif, itu akan menarik kembali akan jemaat Anda yang mungkin hari ini sedang mengalami berbagai kebingungan, jemaat Tuhan yang sedang mengalami kegelapan kehidupan, masalah yang tidak bisa terselesaikan. Maka dengan gereja menjadi pusat daripada pelayanan keluarga, mereka bisa berbondong-bondong datang dan mendapatkan pemulihan. Kelas Stronger Merit yang saya buka telah membuktikan bahwa 80% alumni sampai hari ini masih terus membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, ini juga penting bagaimana jemaat itu boleh dilatih untuk membangun intimacy with God yang genuine, membaca Alkitab setiap hari, dan kemudian mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Dari alumni Stronger Merit yang mengikuti kelas ini, kami juga melihat banyak sekali yang mengalami perbaikan hubungan suami istri. Jikalau hubungan suami istri itu baik dari segi komunikasi, hubungan seksual,
maka anak-anak juga akhirnya mengalami situasi rumah yang kondusif untuk mereka bertumbuh dan mengembangkan setiap talenta. Dan para gembala perlu tahu, banyak dari jemaat itu tidak ada family altar. Melalui kelas Stronger Merit yang saya pimpin, mereka kemudian mengadakan family altar. Beberapa hari yang lalu saya baru menelepon satu pasutri yang jauh di kota di timur. Ternyata sampai hari ini dia juga terus melakukan family altar. Ini sangat luar biasa. Dan saya percaya bahwa di dalam seluruh wilayah yang positif dalam rumah, jikalau itu berhasil kita dalam merancang pelayanan keluarga ini bagi jemaat Tuhan di gereja Anda, maka feedback itu juga diterima oleh gereja. Gereja menjadi tempat di mana para gembala bisa melihat jemaat itu bertumbuh dan berbuah lebat. Saya mengundang para gembala untuk boleh bersama dengan saya. Yuk, mari kita rancang satu pelayanan keluarga yang komprehensif di gereja Anda, sesuai dengan konteks kebutuhan jemaat. Dan saya pastikan gereja Anda akan menjadi satu gereja yang berbeda, memiliki keunikan, karena ada suatu concern terhadap suatu keadaan yang telah disisakan sejak masa pandemi ini boleh selesai. God bless.